warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik. Anak-anak yang soleh, yang soleha. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kedua atau pertemuan kita yang kedua. Sebelum ibu melanjutkan materi kita, ibu akan mengabsen dulu. Ada yang tak hadir hari ini? Ya. Hadir semua ya? Ya. Hadir semua, ada hadir. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, langkah bagusnya kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pelajaran kita, materi kita yang kedua, kita akan membahas tentang kedudukan air dalam bersuci. Ya. Sebelum ibu lanjutkan materi kita yang kedua ini, pertemuan kita yang kedua, ibu akan mengulangi pertemuan kita yang minggu semalam. Coba Ratu ulangi lagi, apa itu bersuci menurut bahasa? Bersuci dalam bahasa Arab disebut taharah. Menurut istilah? Istilah taharah dari segi bahasa berarti membersihkan diri. Bagus. Ya. Dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Dan hadas. Jadi bersuci, ya apa artinya tadi semua? Menurut bahasa? Taharah. Sedangkan menurut istilah apa? Membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain. dari najis dan hadas. Lanjut. Baiklah, untuk materi yang kedua kita akan membahas tentang kedudukan air dalam bersuci. Perhatikan ke depan semua. Tahukah anak ibu bahwa bagian air ya sebagai bersuci adalah alat yang paling utama. Ya, air dalam bersuci adalah alat yang paling utama. Ya, namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, ya, maka kita harus mengetahui air itu ditinjau dari pembagiannya. Ya, pembagian air ditinjau dari segi hukum penggunaannya ada. Air ditinjau dari pembagiannya ada dua. Yang pertama ada air hujan. Pernah nengok air hujan? Pernah. Ini dah ya. Pernah macam mana bentuknya titik ya? Ya. Air hujan adalah air yang berasal dari air laut. Kemudian membentuk awan dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal. Lalu berubah menjadi butiran yang jatuh ke bumi. Dasar hukumnya air hujan yang pertama dijadikan sebagai alat untuk bersuci sebagaimana firman Allah, ya. Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Ya, sama itu ya. Berikutnya air dari mata air. Nah, nampak? Ini air dari mata air. Berikutnya air laut. Air laut juga bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Air sungai. Pernah nengok air sungai? Nah, itu bisa kita gunakan sebagai alat bersuci. Ini apa namanya nih? Ini ada air sumur, ini air embun, ini air es atau air salju. Pernah pergi jumpai air es? Nah, ada bekas kan? Oh iya. Ya, air sumur, air embun, air es atau air salju itu semua bisa kita gunakan untuk bersuci.
Bersuci. Yang kedua, namanya air suci tetapi tidak mensucikan. Ya, dia suci tetapi tidak mensucikan. Dia suci. Suci ini suci bisa kita gunakan, tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Apa contohnya? Kopi, air teh, air susu. Nah, air ini disebut air suci tetapi tidak mensucikan. Air suci yang tidak mensucikan disebut juga dengan air tohir ghairu mutahhir, yaitu air suci tetapi tidak mensucikan, yakni air yang halal diminum, air yang halal untuk dikonsumsi, tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Ya, air apa namanya? Air suci Air suci tetapi tidak mensucikan. atau disebut juga dengan air tohir Ghairu mutahhir. air mutanajis. Ya, air mutanajis yaitu air yang terkena Najis. Kalau sudah terkena najis, otomatis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bersuci. Air apa aja itu air mutanajis? Air yang sudah berubah Air yang warna. sudah berubah warna, Bau dan rasanya karena terkena najis. Yang keduanya air yang belum berubah warna, Bau dan rasanya tetapi jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kulah. Ya, air yang kurang dari 2 kulah ini seperti bak. Nah, ya, jika di rumah ada bak, tetapi sudah terkena najis, kurang dari jumlah liter 216 liter ini, itu tidak bisa lagi kita gunakan untuk bersuci. Air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kulah dan bekas pakai, telah digunakan untuk bersuci. Walaupun tidak berubah warna, air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Ya, yang kelima disebut juga air musyamas, yaitu air yang makruh dipakai bersuci, yang termasuk jenis air yang dijemur atau yang terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana. Air ini, musyamas ini, seperti ini. Misalnya di rumah kita ada tempat wadah tampungan air. Tempat itu tempat yang berkarat. Ya, tempat itu berkarat dan kalau sudah terjemur, air tersebut tidak bisa kita gunakan. Intinya air yang kena gunakan itu kalengnya itu kaleng yang besi yang ada karat-karatannya itu. Nah, kan Pak? Kalau sudah terjemur, terkena sinar matahari, ya, air tersebut tidak bisa lagi kita gunakan untuk bersuci. Tetapi kalau wadahnya itu, tempat menampung airnya itu terbuat dari selain yang berkarat seperti ada emas, ya, tapi kurasa tak ada lah orang tempat. Ada tak orang menampung airnya pakai emas di tempat kita? Tidak. Tapi emas kita pakai ya. Takut kalau dipakai untuk nampung air kan dicuri orang kan. Nah, kalau tempat bejana tampungan airnya itu terbuat dari perak, emas, itu boleh digunakan untuk bersuci, ya. Dan kalau airnya tempat tampungan itu terbuat dari benda yang berkarat dan terjemur oleh sinar matahari, itu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Sekarang ibu akan ulangi lagi ya. Coba anak ibu Yusma. Coba ulangi nak. Air sebagai alat bersuci. Apa itu air sebagai alat bersuci? Tak, ini aja. Air
Alat yang paling utama. Alat yang paling utama adalah untuk bersuci adalah air. Air, namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagian dan ditinjau dari segi hukum Penggunaannya. Ya, air ditinjau dari pembagiannya. Coba anak ibu Rohiman. Air ditinjau dari pembagiannya. secara keputusan ada yang dapat digunakan untuk taharah ada dua macam, yaitu air yang benar-benar selain air benda padat. Air merupakan alat taharah yang utama, meskipun demikian tidak semua air dapat digunakan untuk taharah. Berarti pembagiannya air itu bisa dibagi kepada air yang mutlak, ya. Ini namanya air ini air suci. Nah, ini semuanya disebut dengan air mutlak. Ya. Ini namanya air mutlak, air sumur, air embun, air hujan. Ini samanya contohnya air mutlak. Ini mutlak bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang berikutnya disebut juga dengan air suci tetapi tidak mensucikan. Ya. Contohnya air teh, air kopi, air susu. Sampai sini paham semua? Paham. Kan ibu kasih tugas ya. Tolong kamu ya, secara individu, tolong kamu amati di sekeliling kamu. Ya, contoh air mutlak dengan air yang suci dan mensucikan yang ada di sekitar sekolah. Air sumur, buat aja sih, udah saja. Dan kamu simpulkan bahwa tidak semua air bisa kita gunakan untuk bersuci. Nanti kesimpulan seperti itu. Nah, boleh yang udah siap tolong ke depan satu orang. Bacakan di depan. Yuk, bacakan aja, Pak. Atau di situ aja. Berdiri. Contoh air mutlak: 1. Air hujan, air sumur, air es, air embun, dan air laut. RS ada kita di sekeliling sekolah kita RS? Ada? Air es termasuk air apa? Apa? Air hujan Air es? tidak mensucikan. Hah? Suci tapi tidak mensucikan. Nah, coba satu orang lagi. Diri. Yang putra. Bacakan bukunya. Contoh air mutlak yang ada di sekeliling kita: air hujan, air sumur, air boy, dan air laut.
Itu air apa namanya? Air mutlak. Nah, sekarang air yang suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Air teh, Nah, itu situ air teh. Apa lagi? Kopi, susu. Yang ada di sekolah? air es, Air es tadi yang kamu minum. Yang dijual sama Pak Pir, ya? Nah, itu air es. Tapi kalau air salju, memang di daerah kita ada salju, itu namanya baru bisa kita gunakan untuk bersuci. Tapi kalau air es bonbon yang kamu minum, itu tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Yaitu kita bisa gunakan untuk konsumsi. Itu namanya air apa? Suci tetapi tidak mensucikan. Paham? Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa tidak semua air bisa kita gunakan untuk bersuci. Ya, tidak semua air bisa kita gunakan untuk bersuci. Ya, ada namanya dalam air itu namanya air mutlak, air suci dan mensucikan, apalagi air mutanajis, air mustakmal, dan air musyammas.